Kisru politik pasca penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak terhindarkan. Pelaksana tugas Sekjen PDIP Hasto Kristianto bernyanyi soal Ketua KPK Abraham Samad yang bermain politik. Kita simak pernyataan Hasto Kristianto. Saya sampaikan saat itu ketika saya ceritakan kepada Bapak Abraham Samad, beliau mengatakan, ya saya tahu bahwa karena saya sudah melakukan penyadapan, bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini adalah Bapak Budi Gunawan. Itu yang disampaikan saat itu. Ada saksinya. Memang dekat rentetannya dengan pencalonan Komjen Budi Gunawan. Tidak terelakkan dan tidak terhindarkan orang berpikiran tentang alur ini, Bang Don. Ya makanya tadi ini justru follow up mau diskusikan ini karena begini kan selalu ada alasan ini tidak ada hubungannya dengan institusi. Sudah pasti akan ada muncul. Ini adalah personal. Tetapi bagaimana silang sengkarut antara berbagai kepentingan politik. Lalu kemudian kita susah mengatakan bahwa ini adalah pribadi BG dan pribadi BW. Jadi itu kemudian itu melekat di situ. Dan yang menarik kemudian jangan-jangan akan begitu banyak penumpang gelap yang anti korupsi ikut numpang di situ. Lalu kemudian yang selama ini juga punya kepentingan itu ikut semua numpang di situ, membawa kita ke dalam sebuah kekeruhan yang tidak jelas gitu loh. Seperti apa kalau lihat konstelasi politik seperti ini? Mbak Siti. Jadi memang kemarin itu kan sudah relatif agak cooling down ya. Ketika Senayannya sudah mulai mau bersatu, membenahi MD3 ya, pasal-pasalnya oke. Terus ada rancangan Perpu Pilkada oke, lolos. Jadi sudah cooling down. Lah ini diletupkan lagi dengan isu yang sangat menohok, yaitu kita tidak bisa mengexcuse gitu ya, lembaga penegak hukum punya pimpinan katakan terstigma. Itu kan masalahnya. Tersangka, menjadi tersangka di KPK ini kan serius. Itu yang dipahami publik. Sekarang ini ya. Ya, oleh karena itu memang akhirnya menggelinding ini. Lah tarikan kekuatan Mbak Siti Zuhro melihat memang ini ada rangkaian soal politik di dalamnya, begitu? Pastinya seperti itu, akan panjang ceritanya. Nah, kepanjangan cerita ini yang menurut saya menguras energi kita semua. Tidak hanya rakyat, tapi juga pemerintah. Ada KPK, ada Polri, ada PDIP. Ya kalau menurut saya sih tetap nggak akan melepaskan Presiden Jokowi dari kesalahan ya. Karena menurut saya dia udah tahu label merah. Dia udah dikasih tahu KPK yang label merah itu dalam sekitar 4 bulan akan jadi tersangka. Kenapa dicalonin jadi Kapolri gitu? Dan apa sih hebatnya ya? Kalau itu kan kalau kritik kelemahannya ada. Tapi apa kita semua pernah dengar Pak Budi Gunawan itu punya prestasi? Apa sih? Kalau yang lain kan kita tahu lah ada prestasinya dong. Ahli anti teroris atau sukses mengamankan pemilu. Ini apa prestasinya? Masa milih Kapolri bukan yang prestasinya menonjol sih? Yang kita khawatirkan kan ini politik menjadi keruh. Ya, kita tidak objektif lagi, kekeruhan ini akan menghasilkan tadi itu free rider, petualang politik. Pak Bibit, iya, kesan yang tertangkap adalah unsur politiknya. Ya pasti. Kan Pasti ada Kata Pak unsur Bibit tadi, politiknya. Kenapa? Karena yang dikerjakan KPK itu selalu menyentuh sektor politik itu. Apakah kemudian penetapan sebagai tersangka Pak Bibit juga menduga ada unsur politisnya? Ya. Oke, ya. Melibatkan. Ya, dalam hal ini saya terus terang agak rindu juga sama Pak SBY. Kalau Pak SBY itu Partai Demokrat tersangka aja menjadi pengurus partai nggak boleh, apalagi jadi menteri. Mbok kok malah dicalonkan. Kita sangat kritis di tempat ini juga kita kritisi. Kalau begitu kita boleh lanjutkan pembahasan ini sesaat lagi Bapak Ibu ya. Kami akan kembali untuk Anda.